Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas buku paket matematika kelas 7 SMP karya Marsudi Raharjo, penerbit Erlangga, bab 1 tentang bilangan. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, kita akan bahas mulai dari latihan 1. Kita mulai dari poin 2. Hitunglah operasi hitung bilangan yang ada di bawah ini. Ini ada poin A sampai J. Kita kerjakan satu persatu ya. Namun teman-teman harus paham dulu aturan atau sifat yang berlaku pada operasi hitung bilangan positif atau negatif. Jadi kalau ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda negatif bilangan, maka akan berubah menjadi positif. Kemudian kalau seandainya ada operasi hitung penjumlahan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, akan menjadi negatif. Contoh misalkan pada kasus ini ya teman-teman sekalian, pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi positif. Sehingga kita ubah menjadi negatif 8 tambah 15, hasilnya adalah 7. Paham ya teman-teman sekalian sampai di sini? Lanjut ke poin B. Di sini ada operasi hitung penjumlahan bertemu tanda negatif pada bilangan, maka akan berubah menjadi negatif mengikuti sifat ini ya. Berarti positif bertemu negatif kita ubah dulu menjadi pengurangan ya. Sehingga 25 dikurangi 15 hasilnya 10. Lanjut poin C. Tanda pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan mengikuti sifat yang pertama berubah menjadi penjumlahan ya. Berarti 64 ditambah 15 hasilnya adalah 79. Kemudian poin D, tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan berarti berubah menjadi penjumlahan. Negatif 75 kita ubah operasi hitungnya dengan penjumlahan ditambah dengan 12, hasilnya adalah negatif 63. Selanjutnya, aturan ini juga bisa diterapkan untuk perkalian dan pembagian ya. Jadi kalau ada bilangan negatif dikalikan bilangan negatif akan berubah menjadi penjumlahan atau positif. Kemudian kalau ada bilangan positif dikalikan bilangan negatif akan berubah menjadi negatif. Berlaku juga sebaliknya. Kemudian kita cek poin E ini, negatif 15 kali positif 3 berarti mengikuti aturan yang kedua ya, berubah menjadi negatif. Kemudian bilangannya kita kalikan, 15 kali 3 hasilnya 45. Ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kemudian lanjut poin F. 40 kali negatif 3 berarti mengikuti sifat yang kedua, hasilnya negatif. 40 kali 3 hasilnya 120. Berarti jawabannya negatif 120. Lanjut poin G. Bilangan negatif kali bilangan positif berarti negatif. Kemudian 12 kali 5 hasilnya 60. Jadi, hasil akhir yang kita dapatkan untuk poin G negatif 60. Poin H, bilangan negatif kali bilangan negatif mengikuti sifat yang pertama menjadi positif. Berarti 12 tinggal kita kalikan 5 saja, hasilnya adalah 60. Poin I, bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya negatif. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Poin J, 24 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi poin J hasil akhirnya negatif 8. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kita lanjut ke poin K. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif kita mengikuti aturan yang atas ya. Hasilnya positif tinggal bilangannya kita bagi. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Lanjut ke poin L. 25 dikurangi 15 dikurangi 5. Kita kurangi satu persatu dulu ya. 25 dikurangi 15, 10. 10 dikurangi 5 berarti hasilnya adalah 5. Poin M. 25 dikurangi 15 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 5 berarti hasilnya 15. Selanjutnya poin N mengikuti sifat yang atas ya. Pengurangan bertemu tanda negatif berubah menjadi penjumlahan. Berarti ini kita ubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu. 25 ditambah 15 dikurangi 5. Kita selesaikan satu persatu dulu. 25 ditambah 15 hasilnya 40, dikurangi 5, hasil akhir yang kita dapatkan 35. Kemudian poin O, di sini operasi hitungnya campuran ya, ada perkalian, ada penjumlahan, maka kita harus mengikuti urutan yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama diprioritaskan, kalau ada perkalian atau pembagian, maka dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Kebetulan pada poin O ini ada perkalian, maka kita selesaikan dulu perkaliannya. Bilangan negatif kalikan bilangan positif hasilnya negatif. Berarti negatif 5 kali 5 hasilnya negatif 25. Kemudian ditambah 10. Negatif 25 kalau ditambah 10 hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya poin P.
30 dibagi negatif 5 dikali 2. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya tanda pembagian dan perkalian muncul bersamaan? Berarti kita dahulukan yang muncul terlebih dahulu ya. Karena yang muncul terlebih dahulu adalah pembagian, berarti kita selesaikan dulu pembagiannya. 30 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 6, kemudian dikalikan 2. Bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya negatif. 6 kali 2, 12. Berarti hasil yang kita dapatkan adalah negatif 12. Kemudian poin key, 30 dibagi 2 dikali negatif 5. Caranya sama ya. Jadi kalau perkalian dan pembagian muncul bersamaan, kita dahulukan tanda yang ada di awal ya, yaitu pembagian dulu. 30 dibagi 2, 15, kemudian dikalikan negatif 5. Bilangan positif kalau dikalikan bilangan negatif hasilnya negatif. 15 kalikan 5 hasilnya adalah 75. Berarti hasil akhirnya kalau kita gabungkan negatif 75. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Lanjut poin R. Di sini ada pembagian, di sini ada perkalian. Berarti kita selesaikan dulu pembagiannya. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian dikurangi dengan perkalian antara 2 dan 5 hasilnya 10. Berarti 15 kurangi 10 hasilnya adalah 5. Poin S. Di sini ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Kita selesaikan dulu perkaliannya dulu ya. Karena muncul terlebih dahulu. Berarti 30 kali 2 hasilnya 60. Kemudian dikurangi dengan hasil pembagian dari 15 dan 3. Hasilnya 5. 60 dikurangi 5. Kita dapatkan 55. Kemudian untuk poin T. Di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan. Berarti kita selesaikan dulu perkaliannya. Negatif 15 kali 4 hasilnya negatif 60. Kemudian nanti dibagi dengan 3 dan ditambah 30. Kita selesaikan dulu pembagiannya sesuai dengan urutan cara mengerjakannya ya. Negatif 60 dibagi 3 hasilnya negatif 20 ditambah 30. Kalau kita jumlahkan negatif 20 dengan 30 hasilnya adalah 10. Poin terakhir, poin U. Di sini ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Sesuai dengan petunjuk urutan berikut ini berarti kita selesaikan pembagiannya dulu. 40 kita tulis ulang. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian nanti juga ada perkalian 2 yang belum kita kerjakan ya. Karena ada pengurangan dan perkalian, didahulukan perkaliannya, berarti ini yang kita kerjakan dulu. 40 kita tulis ulang, 2 kali 2 adalah 4, berarti 40 dikurangi 4 hasilnya 36. Ini adalah jawaban untuk poin U. Gimana teman-teman sekalian? Aturan dan urutan pengerjaan berikut ini bisa dipahami ya. Jadi aturan atau sifat serta urutan cara mengerjakannya ini berguna untuk masing-masing jenis soal yang kita hadapi. Semoga pembahasan video ini bermanfaat untuk Anda. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya Chandra Kun, undur diri terlebih dahulu. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.